Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihadi ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang berkah ini kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan ikhwah sekalian, dalam kondisi kita merasa kekurangan, merasa ada hal yang kurang atau merasa kesulitan, kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur karena walaupun dalam kondisi sempit ikhwah sekalian, sesungguhnya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala masih begitu banyak yang Allah berikan kepada kita daripada kesempitan-kesempitan yang kita rasakan. Dan sesungguhnya pun kesulitan dan kesempitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu juga adalah kebaikan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur ini ikhwah sekalian, sebagaimana di Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang sudah kita hafalkan. Kesyukuran itu pasti akan menambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Pasti ketika kesyukuran kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin tanpa keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat dan karunia-Nya. Maka ikhwani fillah, a'azzakumullahu taala jami'an, anak-anakku sekalian yang saya cintai, maka terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ada kesyukuran yang namanya dengan hati, ada dengan perkataan, dan ada dengan al-jawarih, dengan perbuatan. Yakni terus menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang ringkas ini atau di kesempatan ini ikhwah sekalian, saya ingin mengingatkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang tidak asing bagi kita. Di surah At-Taghabun di ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua satu kunci penting yang harus diketahui dan diyakini bagi setiap muslim, khususnya kita pada penuntut ilmu dan para pemuda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ba'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullah." Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian masing-masing, sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian masing-masing. Terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwah sekalian. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Dalam keadaan senang kita bertakwa kepada Allah. Dalam keadaan sulit kita bertakwa kepada Allah. Dalam keadaan sehat kita bertakwa. Dalam keadaan sakit kita bertakwa. Dalam keadaan normal dan new normal seperti ini, kita juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang tidak ada hentinya. Fattaqullaha mastata'tum. Sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Ikhwah sekalian. Kemudian di surah At-Taghabun ayat ke-16 ini, setelah wasiat takwa ini Allah Subhanahu wa taala menyambung, wasma'u wa ati'u. Kemudian dengarkanlah kalian, banyak mendengarkan dan taatlah. Maka ikhwah sekalian, dalam menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh banyak mendengar. Apa yang kita dengarkan ikhwah sekalian? Kita mendengarkan kebaikan-kebaikan. Kita mendengarkan nasihat-nasihat. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketakwaan itu perlu dibarengi dengan banyak mendengar. Jangan tutup telinga kita dari ketaatan, dari kebaikan-kebaikan. Wasma'u, setelah kita mendengarkan, wa ati'u, kita siap untuk mentaati kebaikan-kebaikan yang kita dengarkan.
Itulah ketakwaan para ikhwah yang berbahagia. Bukanlah ketakwaan itu mereka yang sudah mendengarkan kebaikan-kebaikan, tapi tidak ada upaya untuk melaksanakan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat ini, ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyebutkan wasiat yang penting, wasiat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW dalam setiap khutbah Jumat, bahkan diwajibkan bagi para khotib untuk senantiasa mengingatkan tentang takwa. Ketakwaan, banyak mendengarkan kebaikan, kemudian berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan ikhwah sekalian setelah itu adalah wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan berinfaklah kalian. Infakkanlah harta kalian. Allah iringi dengan wasiat sedekah. Dan semua itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala khairan li anfusikum. Itu baik untuk diri kalian. Baik untuk kita. Maka ketakwaan ikhwah sekalian, masalah sedekah, alhamdulillah kita punya program sedekah pagi. Alhamdulillah ikhwah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi harta kita ikhwah sekalian dan menjaga ketakwaan kita dengan wasilah sedekah, infak yang kita berikan. Infak yang kita berikan ikhwah sekalian tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ingatkan wasiat sedekah. Dan bukan jumlah yang Allah lihat ikhwas sekalian. Jangan pernah minder dengan jumlah sedekah kita. Di zaman Nabi SAW, ketika para sahabat diminta oleh Rasulullah bersedekah, ada yang bersedekah dengan ratusan ekor kuda, ratusan ekor unta. Sekian banyak sedekahnya. Tapi sahabat yang tidak punya banyak harta, mereka tidak mau ketinggalan sedekah. Ada yang hanya membawa segenggam kurma. Dia tidak mengatakan, saya hanya segenggam kurma. Tapi membawa dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak menilai jumlah sedekah kita. Yang intinya ikhwah sekalian. Ketakwaan, kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita iringi dengan sedekah. Infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan sedekah ini. Dalam keadaan apapun. Fisarra'i wad dharra. Kita lapang atau sempit. Sedekah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mengatakan kalau lagi sempit berhenti bersedekah. Tapi ketakwaan yang sesungguhnya adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Senantiasa menjaga infaknya, sedekahnya, baik dia lapang maupun dia sedang sempit. Kemudian kembali di surah At-Taghabun ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingatkan kepada kita ikhwas sekalian, orang yang beruntung, orang yang menang, wa may yuqa syuhha nafsi. Siapa yang Allah jaga dari dirinya, dari sifat kekikiran. Dia tidak kikir, rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin berbagi kebaikan. Maka Allah katakan, faulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Siapa yang sudah terbebas dari kekikiran, maka sesungguhnya itulah orang yang menang, itulah orang yang beruntung. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwah yang berbahagia. Dan apa yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat berikutnya Allah ingatkan, wa in tuqridullaha qardan hasana. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dengan sedekah kita tadi, dengan kebaikan-kebaikan tadi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebutkan sebagai pinjaman. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yudha'ifhu lakum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan bagi kalian sebagai balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar dilipat gandakan ikhwas kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi boleh kita melakukan taubat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekah. Ya Allah, saya bersedekah ini, ampunilah dosa-dosa saya. Untuk mengharap pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anakku sekalian, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari terus di setiap harinya, di setiap saatnya, jangan pernah ikhwah sekalian kendor dalam menjalankan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, jangan pernah kita anggap remeh. Ini yang bisa saya sampaikan kepada seluruh ikhwah
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berkah dan bermanfaat, menjadi motivasi bagi kita untuk terus menjaga ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk terus menjaga kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anakku sekalian, kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingatkan, jaga semangatnya untuk terus belajar ikhwas sekalian dalam kondisi seperti ini, masih belajar daring, insya Allah. Mudah-mudahan semangat inilah yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di balik ini semua akan datang kemudahan-kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersabar dan syukuri apa yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Insya Allah tambahan nikmat yang akan Allah berikan kepada kita akan semakin banyak. Yang penting kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita jalankan dengan jalan yang benar. Demikian anak-anakku sekalian yang saya cintai, hafizakumullahu taala jami'an. Semoga Allah menjaga kita semua. Saya cukupkan dan kembalikan kepada Ustadz Ali. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.